Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam kajian Ramadan. Tema yang akan diangkat pada kesempatan ini kaitan dengan prinsip-prinsip ketawakalan. Seringkali orang menyampaikan kita harus bertawakal saja kepada Allah, kita harus bertawakal kepada Allah tanpa ada pergerakan, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada yang dilakukan. Ketika kita usaha, kemudian kita terpuruk dalam usaha, dia berceloteh, saya bertawakal saja kepada Allah, saya bertawakal saja kepada Allah. Sampai-sampai kaitan dengan ibadah pun seperti itu. Padahal tawakal itu bukan seperti itu. Suatu ketika penduduk Yaman hendak melaksanakan ibadah haji. Kemudian ditanya oleh sahabat yang lain, kalian hendak melaksanakan ibadah haji, sudah punya perbekalan apa? Sudah punya perbekalan apa? Kemudian mereka menjawab, saya tidak mau perbekalan apapun, saya bertawakal saja kepada Allah. Ternyata ikhwatul iman, dia tidak membawa apapun, tidak membawa makanan, tidak membawa perbekalan. Kemudian di Mekah dia melaksanakan ibadah haji karena lapar, dia menjadi orang yang minta ke si A, minta ke si B hari ini. Kemudian seperti itu terus dia minta untuk makanan, bahkan untuk pakaian ganti pun meminta dan meminjam kepada yang lain. Maka itu disalahkan, bukan seperti itu tawakal itu. Oleh karenanya orang yang bertawakal itu ada ikhtiar terlebih dahulu, ada kerja terlebih dahulu, dan akhirnya baru kita sampaikan kepada Allah, kita sandarkan kepada Allah untuk hasilnya. Yang terpenting ada ikhtiar terlebih dahulu. Maka prinsip-prinsip ketakwaan itu ada 4. Yang pertama adalah adanya mujahadah, kesungguh-sungguhan, ada kerja keras, itu tawakal. Seorang pelajar dia bertawakal kepada Allah, artinya ada usaha. Kalau dia ingin menjadi orang yang peringkat pertama di sekolahnya, ranking pertama, juara kelas, tentu saja mesti ada mujahadah, ada kesungguhan. Dia menghafal, dia belajar terus menerus, tugas-tugasnya dilaksanakan. Sebab ada target, dia ingin jadi juara kelas, dia ingin lulus dalam ujian. Ada mujahadah, ada kesungguhan. Begitupun orang yang berusaha, orang yang berniaga, orang yang berbisnis, ada mujahadah, ada kesungguh-sungguhan, ada kerja keras. Itu prinsip ketawakalan. Jadi tawakal itu tidak serta-merta kita memasrahkan diri ini kepada Allah saja, tapi ada ikhtiar, ada mujahadah. Ya. Kemudian yang kedua, di samping mujahadah adanya kesungguh-sungguhan, yang kedua adalah doa. Doa itu adalah kekuatan batin. Kita lihat di sejarah, ada orang yang terjebak di gua, kemudian tertutup pintu gua itu dengan batu, dan alhamdulillah batu itu bisa membuka dengan sendirinya atas dasar doa dari orang-orang yang berada di sana. Itu kekuatan doa. Jadi sekuat tenaga apapun yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan, mujahadah yang kita lakukan, kalau tanpa doa, makanya dikatakan kalau orang yang tidak pernah berdoa, dia layaknya orang yang sombong, tidak membutuhkan kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari mujahadah mesti ada doa. Orang yang menghafal terus menerus kemudian dibarengi dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha yang mereka lakukan, bisnis yang mereka lakukan, atau yang kita lakukan, sertai dengan doa.
Itu prinsip ketawakalan yang kedua. Yang ketiga, prinsip tawakal itu manakala dalam mujahadah sudah, kerja keras sudah, kemudian berdoa pun sudah, akhirnya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, usaha kita tidak mendapatkan keuntungan, bahkan rugi. Kemudian yang tadinya kita ingin lulus dalam ujian ternyata tidak lulus, padahal kita sudah mujahadah, padahal kita sudah berdoa. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita terpuruk, ketika kita tidak lulus dalam ujian, padahal prosesnya sudah kita tempuh, belajarnya, menghafalnya, berdoanya, berbisnis pun sama, sudah kita lalui kan gitu, berdoa juga, tapi Allah ternyata belum menetapkan kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses. Maka di sana ada prinsip ketawakalan yang ketiga adalah bersabar. Bersabarlah ketika musibah menimpa pada diri kita. Musibah itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kita. Maka apa yang tidak diharapkan oleh kita, apa yang dibenci oleh kita, bisa ketidaklulusan, bisa ketidakberhasilan, bisa kerugian, bisa rasa sakit dan lain sebagainya. Itu adalah musibah. Maka ketika musibah terjadi pada diri kita, maka bersabarlah. Isbiru, hendaklah kalian bersabar. Jadi proses itu kita tempuh. Jadi orang yang bertawakal itu pertama dia mujahadah, kemudian dia berdoa, dan kemudian ketika tidak berhasil bersabar. Dan yang terakhir, yang keempat, bersyukur. Itu prinsip tawakal. Kalau tadi bersabar ketika dia tidak berhasil, ketika dia rugi, tapi ketika dia untung, ketika dia sukses, ketika dia berhasil, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar dan syukur itu sebuah satu paket dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ikhwatul iman, ketika orang-orang menyampaikan hendaklah kita bertawakal kepada Allah, sandarkan diri aja kepada Allah, usaha kita sandarkan kepada Allah, tapi mesti kita tempuh dulu mujahadah, kesungguh-sungguhan, doa, sabar dan syukur. Itulah prinsip-prinsip ketawakalan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.